Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah, amma ba'du. Para santriwan dan santriwati, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada siang ini marilah kita sama-sama untuk memulai pengajian kembali dalam rangka mencapai 1000 berkah, 1000 manfaat dan 1000 barokah, 1000 ampunan Allah. Kita bersama-sama mengkaji dan mengaji ilmu-ilmu agama penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatas sanatin wa yakunu ma'i tahtal 'arsy. Man hadar, barang siapa yang hadir majlisal ilmi, dalam satu tempat ilmu di Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, kataballahu, maka Allah akan mencatat lahu baginya bi kulli qadamin, setiap satu langkah, ibadat sanatin, seperti ibadah 1 tahun. Wa yakunu lan ana sapa man ma'i beserta isun tahtal arsy, ing dalam sak sore aras. Inilah sebagai dalil hadis yang mengatakan bahwa mencari ilmu di bulan suci Ramadan itu ganjarannya besar. Apakah mencari ilmu langsung mengaji musyafahat dengan para kiai, para ustadz, atau dengan mendengarkan ceramah agama lewat medsos atau juga lewat online, itu semua sama. Barang siapa yang mengaji di bulan suci Ramadan, Allah akan mencatat setiap langkahnya ibarat ibadah 1 tahun. Dan bukan itu saja, akan dimasukkan ke dalam surga bersamaku, kata Nabi. Inilah hebatnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kita melewatkan waktu. Jangan sampai kita membuang-buang waktu di bulan suci Ramadan dengan hanya tidur, berleha-leha, melamun, tapi harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang membawa pahala. Apakah membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, atau juga zikir. Jangan sampai waktu lewat begitu saja tanpa kesan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dawama ala jamaah, barang siapa yang melanggengkan berjamaah di Ramadan, di bulan suci Ramadan, a'tahullah, Allah akan memberikan bi kulli rakaatin, setiap 1 rakaat, madinatan, ing 1 kota. Tamla ukang memenuhi apa madi min ni'amillah, saking pira-pira nikmat Allah. Jadi barang siapa yang sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan 1 rakaat, 1 kota yang dipenuhi dengan nikmat Allah. Luar biasa ya. Luar biasa ganjaran sholat berjamaah di bulan suci Ramadan. 1 rakaat sama dengan akan diberikan 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi ta'ala birrahmat wa ana kafilun fil jannah. Barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, maka ganjarannya akan mendapatkan rahmat dari Allah dan akan ditanggung masuk surga. Karena itu, kalau kita masih punya orang tua, mari kita perhatikan orang tua kita itu keinginannya apa. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita perhatikan. Kirim uang, kirim beras, kirim sirup,
kirim juga apa keinginannya, buah-buahan, supaya di dalam bulan suci Ramadan mereka para orang tua tercukupi kebutuhannya. Wa ana kafirul fil jannah, dan aku kata Allah akan menanggung masuk surga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Wa ma min imra'atin aranana wa tatlubu ridha zawjiha, yang mencari keridhaan suaminya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, kecuali perempuan itu akan mendapatkan ganjarannya Siti Asia dan Siti Maryam. Ini luar biasa. Barang siapa seorang istri minta ridho kepada suaminya di bulan suci Ramadan, maka akan mendapatkan ganjaran seperti ganjarannya Siti Asia dan Siti Maryam. Oleh karena itu, para ibu-ibu, para kaum wanita yang punya suami di bulan suci Ramadan ini jangan sampai menyakitinya. Kalau bisa kita manjakan untuk mendapatkan keridhaan, karena akan mendapatkan ganjaran seperti ganjarannya Siti Asia dan Siti Maryam. Wa man qada hajat akhi al-muslim fi Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu saudaranya satu saja di bulan suci Ramadan, maka Allah akan membalasnya kelak di hari kiamat dengan 1000 balasan, dengan 1000 pahala, 1000 kenikmatan. Oleh karena itu, di saat yang sulit ini, musim-musim corona, kita harus saling membantu, harus saling peduli sesama muslim, sesama manusia, sesama bangsa Indonesia. Jangan sampai di antara kita ada orang-orang yang tidak makan, ada orang-orang yang tidak punya beras, ada orang-orang yang tidak punya uang. Oleh karena itu, kepedulian kita sebagai umat Islam sesama umat manusia dituntut, saat ini dituntut kita harus selalu berbagi. Dan insya Allah, kalau kita di bulan suci Ramadan ini banyak sedekah, akan mendapatkan rezeki dari Allah. 1 dibalas 1000. Kalau kita mau membantu 1 kilogram beras, akan dibalas oleh Allah 1000 kilo. Wah, luar biasa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, man asraja fi masjidin min masjidillah, man utai sebagai asraja ngupai lampu di masjidin, ing dalam masjid, min masajidillah, saking masjid-masjid Allah, fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi wa kutiba lahu sawabul musallin fi dzalikal masjid wa sallat alaihi al malaikat wastaghfara lahu hamlatul arsy. Barang siapa yang memberikan lampu penerangan di satu masjid di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan cahaya pada kuburan dan akan ditulis ganjaran orang-orang yang puasa itu untuk orang-orang yang bersedekah pada waktu itu, dan akan mendapatkan doa dari para malaikat, istighfar daripada malaikat. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, di saat bulan Ramadan ini kita makmurkan masjid, ya, kita rehab masjid-masjid, musola-musola, sebagai tanda kita memuliakan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, itulah daripada keistimewaan di bulan suci Ramadan, sekelumit daripada keistimewaan di bulan suci Ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul lailatin min Ramadan sufidatus syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nidar wa lam yuftah babun minha wa futihat abwabul jinan wa lam yughlaq minha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalul lailatin
apabila datang malam pertama di bulan suci Ramadan, sufidatus syayatin, maka setan-setan akan diikat. Wa maradatul jin, dan begitu juga jin akan diikat. Wa ghuliqat abwabun niran, begitu juga pintu neraka akan ditutup. Walam yuftah babun minha, dan tidak dibuka satupun darinya. Wa futiha abwabul jinan, tapi sebaliknya akan dibuka pintu-pintu surga. Oleh karena itu, kita semua tidak boleh menyia-nyiakan waktu bulan Ramadan ini. Kita isi dengan bertobat kepada Allah, baca istighfar, berdoa. Bahkan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang sedang disiksa di bulan suci Ramadan, dibebaskan. Wa ya'tiqullahu bi kulli yawmin min Ramadan alfi atiqin minan nar. Wa ya'tiqu, dan membebaskan Allah bi kulli yawmin, setiap hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, alfin 1.000.000 minan nar, atiqin minan nar, orang yang sedang disiksa di neraka, orang yang sedang disiksa di siksa kubur, itu setiap 1 hari akan dibebaskan 1.000.000 orang yang sedang disiksa. Wa idza kana yaumul jum'ah ya'tiqu fi kulli sa'atin alfi atiqin minan nar. Begitu juga kalau datang hari Jumat, Allah membebaskan 1.000.000, 1 jam 1.000.000, membebaskan orang-orang yang sedang disiksa. Fa idza kana akhir yaumin min Ramadan ya'tiqu bi adadi man a'taqa min awal syahr. Apabila datang 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan, maka Allah membebaskan semua orang-orang yang dikehendakinya dari mulai awal Ramadan. Itulah di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, bahwa bulan suci Ramadan yang kita nantikan sekarang sudah tiba. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu begitu cepat. Waktu begitu melewati kita begitu cepat. Kalau kita tidak digunakan untuk ibadah, maka sangat sia-sia sekali. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan hanya melamun dan melamun, tidur, melamun, tidur, gak digunakan untuk ibadah, itu sangat rugi sekali. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, kalau bisa kita isi waktu-waktu kita, menit-menit kita dengan menjalankan atau dengan berbuat kebaikan, dengan membaca Al-Quran, dengan banyak sedekah, atau juga dengan membantu orang lain. Kemudian apalagi keistimewaan di bulan suci Ramadan? Banyak. Di antaranya wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'taitu ummati khamsata asya' lam tuqta li ahadin qablahum. Al-awwal, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihi birrahmat, wa man nadhara Allahu ilaihi birrahmat la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Apabila datang bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Yang pertama, idza kana awwalul lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihi birrahmat. Apabila datang di bulan suci Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, maka hari yang pertama Allah turunkan, Allah melihat para hamba-hambanya dengan penglihatan rahmat. Barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan kasih sayang, dengan rahmatnya, maka orang itu akan dijauhkan dari siksanya dan akan dipastikan masuk surga. Wasani, ya'murullah ta'ala al-malaikat bil istighfar lahu. Yang kedua, Allah menyuruh kepada para malaikat agar mencatat kebaikan-kebaikan orang yang sedang puasa dan
menghapuskan dosa-dosa yang tidak disengaja yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang puasa. Wasalisu anna raihatul fam adyabu indallah min rihil misk. Yang ketiga, bahwa baunya orang yang sedang puasa itu lebih wangi menurut Allah min rihil miski, dari baunya misk. Warabi'u yaqulullah ta'ala, yang keempat, Allah yaqul, ngendika sapa Allah Ta'ala lil jannati, kepada surga, ittakhidhi zinataka wa yaqulu tuba li ibadil mu'min hum awliya. Yang keempat, Allah berfirman, Allah berkata kepada surga, berhiaslah kamu untuk menunggu kedatangan orang-orang yang sedang berpuasa. Maka berbahagialah hamba-hamba yang sedang menjalankan ibadah puasa. Wal khamis yaghfirullah ta'ala lahum jami'an. Yang kelima, Allah akan mengampuni dosanya orang-orang yang sedang berpuasa, jami'an, semuanya. Oleh karena itu kita mantapkan lagi bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhir lailatin min Ramadan baqatis samawati wal ard wal malaikat musibatun li ummati Muhammadin fa inna da'wat fihi mustajab was shadaqah maqbulah wal hasanat mudha'afah wal adab madfu'ah. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam selalu dan selalu akan menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan menjalankan ibadah sholat tarawih dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man, barang siapa shoma, berpuasa sapa man, iman, karena iman, karena percaya itu perintah Allah, wa ihtisaban, dan ikhlas. Ya, jadi ada iman, ada ikhlas. Jadi orang yang puasa iman dan ikhlas. Iman dan ikhlas. Maka Allah akan mengampuni segala dosa. Allah akan mengampuni segala kesalahan dengan syarat imanan wa ihtisaban. Iman karena ada iman kepada Allah, percaya bahwa puasa itu adalah rukun Islam. Ihtisab itu semata-mata karena Allah. Sebab ada orang berpuasa tujuannya bukan karena Allah, supaya usahanya maju, supaya naik pangkat, atau supaya bisa dikasihi oleh orang. Nah, itu berarti puasanya bukan karena Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan barang siapa yang puasanya ikhlas dan karena Allah akan mendapatkan ganjaran dan akan diampuni segala dosanya. As-shaumu salah satu darajat. Para ulama membagi puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang alim, puasanya para ulama. Yang ketiga, shaumul khawasul khawas, yaitu puasanya para wali, puasanya orang-orang istimewa. Khawasul khawas, puasanya para wali.
Wa ammal awam, wa amma saumul awam fakaful batni wal farj, wa an qada'ish syahwat. Adapun puasanya orang awam adalah hanya mampu menahan tidak makan tidak minum, tidak menyalurkan hasratnya kepada istri. Itu puasanya orang awam. Jadi tidak makan, tidak minum, ya, tidak bergaul dengan istri. Cuman itu puasanya. Ini puasanya orang awam. Biasanya kalau puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, ya anak kecil juga bisa. Sekarang anak kecil umur yang 9 tahun, 10 tahun sudah pada puasa itu. Jadi puasa orang awam hanya itu saja. Tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istri. Kemudian yang kedua, shaumul khawas. Apa itu? Puasanya orang istimewa. Puasanya huwa shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Para ulama, ya. Wa huwa kaful jawarih anil atai. Di samping mencegah tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tidak kumpul dengan istri, juga menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Jadi di samping puasa juga menjaga mulut, tidak ngomong sembarangan, menjaga mata, tidak maksiat mata, tidak maksiat kuping, tidak juga apa istilahnya bersangka buruk kepada orang lain. Maka puasa yang kedua ini di samping puasa zahir juga puasa batin. Fala yutimmu dzalika illa bi mudawati khamsati asya. Maka puasa yang kedua ini tingkatannya tidak akan sempurna kecuali menjalankan 5 perkara. Yang pertama, ghadul basar an kulli ma yadhummu syar'an, menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Melihat perempuan cantik, melihat acara-acara yang berbau porno, melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalau sedang puasa, ya matanya ikut puasa juga. Satu, ya, matanya ikut puasa. Wasani hifdzul lisan anil ghiba wal kadhib wan namimah wal yamin. Yang kedua, menjaga mulutnya dijaga. Kalau sedang puasa jangan berbohong, jangan membuka aib orang lain, jangan mengadu domba. Begitu juga tidak boleh sumpah palsu. Jadi kalau kita sedang puasa, semua kita jaga. Kemudian yang ketiga, wasalisu kaful udhuni anistima'i kulli makruhin. Ya, kemudian telinga kita yang ketiga dijaga dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama atau yang dimakruhkan oleh agama. Jangan sampai sedang puasa tapi musiknya musik barat yang disetel, ya, atau musik-musik yang gak jelas. Maka di bulan suci Ramadan ini kalau kita ingin hiburan, ya pakainya sholawat, hiburannya sholawat, ya, atau juga nasyid, itu supaya tidak batal puasa. Warabi yang keempat, kafu jamil a'dhu anil makari wa kaful batni anis syubhat waqtal iftar illa ma'al shaum anit ta'amil halal illa al iftar alal haram. Kemudian yang keempat, menjaga seluruh anggota tubuh kita, menjaga batin kita, dan buka dengan sesuatu yang sampai kita buka puasa dengan sesuatu yang makruh atau yang haram. Itu akan membatalkan puasa.
mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantis makan sampai 2 piring sampai nggak bisa terawih, itu juga termasuk pelanggaran bagi puasa yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, puasa puasanya orang istimewa, orang yang sangat istimewa, yaitu puasanya para wali, ya, dan puasanya orang-orang yang sudah dihisab kepada Allah, yaitu puasul puas. Apa itu puasul puas? Puasanya qasaumul qalbi anil hinami dunya wal afkari dunyawiyah wa kafu amma siwallah bil kulliyah. Puasanya puasul puas adalah puasanya orang yang menjaga hati jangan sampai lupa kepada Allah. Wah, luar biasa itu, ya. Di samping tidak makan, tidak minum, menjaga dari seluruh anggota badan tidak maksiat, kemudian menjaga hati. Jadi puasanya puasa hati. Kalau ingat dunia, batal puasa. Ya, jadi puasa yang ketiga ini istimewa sekali. Kalau sedang puasa ingat sawah, ingat uang, itu batal puasa. Ini puasanya para wali. Jadi fasaumun fil qalbi, maka puasa hati anil himami dunyawiyah wal afkari dunyawiyah, meninggalkan pikiran-pikiran yang berbau dunia, tetapi hatinya hanya zikir saja kepada Allah. Satu, hanya zikir saja kepada Allah, tidak yang lain. Itulah puasanya orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu, mari kita belajar supaya puasa kita bermakna, supaya puasa kita semakin meningkat derajat, semakin meningkat kualitasnya. Jangan sampai ibadah puasa kita hanya lapar dan haus, tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang mendidik manusia langsung dari Allah. Makanya bulan suci Ramadan disebut juga bulan madrasah, syahrul Ramadan, syahrul madrasah. Bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan, untuk mendidik manusia agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan tujuan yang terakhir adalah manusia agar menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, lebih meningkatkan lagi kehidupannya hanya untuk Allah semata. Mungkin itu saja pertemuan yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Nanti kita lanjutkan pada hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.